Pemirsa, saat ini Anda sedang menyaksikan Viral News bersama saya, Seradita, dan kami akan mengupdate beberapa informasi terkait perang yang ada antara Israel dan juga Hamas. Militer Israel dilaporkan telah mengebom rumah keluarga pemimpin politik Hamas Ismail Haniyeh di Gaza Utara pada Selasa 25 Juni 2024. Serangan tersebut menewaskan sedikitnya 10 orang. Al Jazeera melaporkan korban tewas termasuk saudara perempuan Haniyeh. Sebelumnya diberitakan pula militer Israel telah melakukan serangan di kawasan Kem Sati dekat kota Gaza. Media lokal menyebut bahwa semua orang yang tewas dalam serangan tersebut adalah anggota keluarga Ismail Haniyeh. Hingga saat ini belum diketahui informasi identitas para korban lainnya. Sementara itu, polisi federal Brasil juga telah mendeportasi seorang pria Palestina dan keluarganya. Pendeportasian ini dilakukan setelah AS memberitahu Brasil tentang dugaan agen Hamas yang melakukan perjalanan ke negara Amerika Selatan tersebut. Pihak berwenang Brasil menahan Muslim Abu Umar, istrinya yang sedang hamil, putra dan ibu mertuanya setelah mereka tiba di bandara Guarulhos, Sao Paulo pada hari Jumat. Keluarga tersebut mengatakan bahwa mereka datang untuk mengunjungi saudara laki-laki Abu Umar yang tinggal di Brasil. Namun polisi menuduh mereka bermaksud untuk tinggal lebih lama untuk menjabat sebagai juru bicara Hamas. Menteri Sayap Kanan Israel, Bezalel Smotrich, menggambarkan upaya untuk mencaplok tepi barat. Ia juga mengungkapkan misi untuk menggagalkan berdirinya negara Palestina. Menteri Keuangan Israel ini berencana menjadikan Yudea dan Samaria alias tepi barat sebagai bagian integral dari negara Israel. Bezalel Smotrich mengaku akan menegakkan kedaulatan Israel di lapangan, lalu menguatkannya melalui undang-undang. Tak hanya itu, Smotrich juga bertekad melegalkan pemukiman muda atau yang disebut pos-pos ilegal. Diketahui, aneksasi dan akuisisi wilayah melalui penaklukan militer dilarang sebagai salah satu prinsip dasar hukum internasional, termasuk Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa. Komentar Smotrich ini menggemakan pernyataan yang dibuatnya pada pertemuan para pendukung di tepi barat yang pertama kali diungkapkan oleh The New York Times. Saat itu, tampaknya dia menyebut perubahan administratif tersebut sebagai mega dramatis. Ia juga menjelaskan untuk menghindari kritik internasional, pemerintah telah melibatkan Kementerian Pertahanan dalam proses tersebut. Sehingga dengan demikian, tampak seolah-olah militer masih menjadi pihak yang berkuasa dan pemain utama di pemerintahan tepi barat. Foto dan video seorang pria Palestina yang terluka diikat di atas kendaraan militer Israel telah memicu kemarahan dan banyak yang menuduh militer Israel menggunakan pria tersebut sebagai perisai manusia. Amerika Serikat juga terkejut ketika melihat video pria Palestina yang terluka dan diikat di mobil tentara Israel. Pada hari Senin 24 Juni, Departemen Luar Negeri AS mendesak IDF untuk menyelidiki secepatnya dan meminta pertanggungjawaban pihak terkait. Juru bicara Departemen Luar Negeri, Matthew Miller, tidak bisa menerima aksi militer Israel tersebut. Ia mengatakan bahwa manusia tidak boleh dijadikan tameng. Sementara Francesca Albanese, pelapor khusus PBB mengenai situasi hak asasi manusia di wilayah Palestina menyebut Israel telah menggunakan abadi sebagai tameng manusia. Diketahui pada hari Sabtu, pasukan tentara Israel mengikat seorang pria Palestina yang terluka di atas kap mobil jeep militer selama penggerebekan di kota Jenin, tepi barat yang diduduki. Video yang beredar di media sosial dan diverifikasi oleh Reuters memperlihatkan seorang warga Palestina di Jenin bernama Mujahed Asmi berada di dalam jeep militer yang melintas di antara dua ambulans. Militer Israel dalam sebuah pernyataan mengatakan pasukan menembaki
dan juga saling baku tembak sehingga melukai seorang tersangka dan menangkapnya. IDF mengakui tentaranya melanggar protokol militer. Mereka juga menyebut pria itu dipindahkan ke petugas medis untuk mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Ibnu Sina. Diketahui pria Palestina yang diikat di atas kap mobil juga dipanggil sebagai Abadi. Ia mengatakan ketika memulihkan diri di rumah sakit bahwa ia dipukul dan terluka saat keluar dari rumah pamannya di Jabriyat, sebuah lingkungan di Jenin. Tentara Israel mengangkatnya dan melemparkannya ke tanah sebelum mereka mengikatnya ke kap jeep. Perlakuan ini menyebabkan luka bakar di punggungnya dari leher hingga punggung bawah. Sejumlah pengguna media sosial juga mengkritik pemberitaan insiden tersebut. Banyak media di masa lalu melaporkan klaim Israel bahwa Hamas menggunakan perisai manusia selama serangan di jalur Gaza. Demikian informasi dalam Viral News kali ini. Kami akan mengupdate informasi lainnya, tetap di Tribun News. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.